Dipersembahkan oleh didukung oleh Dan kini tibalah kita di bulan teristimewa Ramadan Syahrul Barokah, bertabur rahmat magfirah. Mari bersiap sedia, lahir batin raga jiwa, bulatkan tekad di dada untuk meningkatkan ibadah. Ramadan tiba, semesta pun menyambut gembira. Sebulan penuh puasa, menahan diri dari lapar dahaga. Janganlah lupa lisan dan laku pun kita jaga. Semoga diri kita jadi pribadi yang semakin bertakwa. Marhaban syahrul siang Ramadan, marhaban syahrul rahmah Ramadan, marhaban syahrul barakah Ramadan, ya sayyidu syukur ya Ramadan. Marhaban syahrul qiyam Ramadan, marhaban syahrul Quran Ramadan, marhaban syahrul maghfirah Ramadan, ya sayyidu syukur ya Ramadan. Di bulan mulia, TV-mu hadir menyapa Anda dengan syiar dakwah, berkemajuan mencerahkan semesta. Bergembiralah, lingkari hari dengan zikrillah. Semoga diri kita jadi pribadi yang semakin bertakwa. Ramadan tiba, semesta pun menyambut gembira. Sebulan penuh puasa, menahan diri dari lapar dahaga. Janganlah lupa, lisan dan laku pun kita jaga. Moga diri kita jadi pribadi yang semakin bertakwa. Marhaban syahrul siang Ramadan, marhaban syahrul rahmah Ramadan, marhaban syahrul barakah Ramadan, ya sayyidu syukur ya Ramadan. Marhaban syahrul qiyam Ramadan, marhaban syahrul Quran Ramadan, marhaban syahrul maghfirah Ramadan, ya sayyidu syukur ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an ala abdihi liyakuna lil alamina basyira wa nadhira. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda, amma ba'd. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, sekali lagi kita semua saling berdoa semoga senantiasa sehat walafiat dalam lindungan dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan membahas
tema tentang tradisi nuzulul Quran. Ini juga tradisi yang dilaksanakan hanya di bulan Ramadan, yang ditandai dengan berbagai macam peringatan dan berbagai macam perayaan yang merupakan syiar dan syukur atas peristiwa nuzulul Quran. Sebelum kita bahas itu secara lebih luas, izinkan saya secara ringkas mengulas tentang makna dari nuzulul Quran itu. Yang pertama, nuzulul Quran itu artinya turunnya Al-Quran. Yang kalau kita lihat dari sisi prosesnya, turunnya Al-Quran itu ada 3 proses atau ada 3 tahap gitu. Tahap atau proses yang pertama itu adalah turunnya Al-Quran dari Sidratul Muntaha ke langit dunia. Nah, pada proses turunnya Al-Quran yang pertama ini, Al-Quran turun secara sekaligus. Nah, peristiwa ini yang disebut dengan peristiwa Lailatul Qadar, sebagaimana yang dijelaskan di dalam surah Al-Qadar. Yang kedua adalah proses turunnya Al-Quran dari langit dunia kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Nah, proses turunnya Al-Quran yang kedua ini, yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5, dan itu terjadi pada tanggal 17 di bulan Ramadan. Peristiwa ini yang kita juga sering sebut sebagai nuzulul Quran itu dikaitkan dengan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan sebagian Al-Quran. Al-Quran itu merupakan petunjuk dan berisi penjelasan-penjelasan antara petunjuk itu dan menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Nah, proses turunnya Al-Quran yang ketiga adalah proses di mana Rasulullah itu menyampaikan Al-Quran kepada para sahabat-sahabatnya. Nah, setiap kali Rasulullah menerima satu wahyu, beliau membacakannya kepada sahabat-sahabat beliau dan menjelaskan ini ada di surat apa, ini ada di surat apa, dan seterusnya, yang setelah dihimpun, dikompilasi oleh para sahabat yang menghafal Al-Quran itu, kita sekarang memiliki mushaf seperti yang ada di tangan kita semuanya. Nah, jadi pada saat itu ada 2 hal yang dilakukan oleh para sahabat. Yang pertama, menghafal Al-Quran, dan yang kedua, membuat catatan-catatan atau tulisan-tulisan yang menjadi penanda atau menjadi alat bantu agar para sahabat itu dapat menghafal dengan benar. Nah, peristiwa dan peringatan nuzul Quran itu di dalam masyarakat kita dikaitkan dengan turunnya Al-Quran yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 yang menjadi bagian dari risalah atau awal dari risalah Islam, di mana Rasulullah Muhammad diutus oleh Allah menjadi Rasul yang menyampaikan risalah Islam.
Sebagaimana peringatan-peringatan hari besar Islam yang lainnya, sering disebut dengan PHBI, peringatan Nuzulul Quran ini dimaksudkan agar umat Islam dapat mengambil spirit, dapat mengambil hikmah, dan dapat menjadikan Al-Quran itu sebagai hidayah, sebagai pemandu kehidupan umat manusia. Tradisi itu berkembang, bahkan kemudian di Indonesia pada zaman pemerintahan mulai dari Presiden Soekarno sampai dengan presiden yang sekarang, itu selalu diperingati di istana. Ada peringatan Nuzulul Quran di istana. Walaupun akhir-akhir ini pada masa Pak Jokowi tidak selalu di istana. Dan itu pun tidak selalu di istana negara, bisa istana Bogor atau mungkin diadakan di tempat-tempat lain di luar istana. Karena memang ini tidak ada aturan yang baku. Tapi menurut saya penyelenggaraan peringatan Nuzulul Quran di istana negara itu sebenarnya sebuah syiar yang seharusnya dipertahankan dengan sungguh-sungguh. Walaupun itu tradisi, tapi itu adalah tradisi yang baik, yang memiliki makna penting dalam kaitannya dengan komitmen dan menumbuhkan rasa cinta umat Islam terhadap Al-Quran. Nah, bagaimana tradisi-tradisi itu berkembang di masyarakat Muslim, khususnya di tanah kita di Indonesia, kita akan bahas pada segmen yang kedua. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pembahasan tentang tradisi Nuzulul Quran. Tradisi Nuzulul Quran itu bisa saja hanya menjadi sebuah tradisi belaka kalau kita tidak mampu menangkap spirit atau semangat. Karena yang seringkali terjadi hanyalah sebuah peristiwa dan tradisi yang formalitas atau rutinitas saja, atau ritual tahunan gitu yang kita selenggarakan tanpa makna yang signifikan. Karena itu kalau memang umat Islam itu memilih untuk melakukan peringatan Nuzulul Quran, saya kira semangat itu harus ditumbuhkan. Menumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Quran, menumbuhkan keyakinan akan kebenaran Al-Quran, dan membangkitkan semangat untuk lebih mengamalkan Al-Quran. Spirit itu yang menurut saya harus ditumbuhkan dalam setiap peringatan tradisi Nuzulul Quran itu. Karena tidak ada perintah untuk kita melakukan peringatan, tidak ada. Sekali lagi itu kreativitas. Itu bagian dari ide-ide kreatif dari para ulama untuk bagaimana syiar Ramadan dan bagaimana menjadikan momentum Nuzulul Quran itu sebagai momentum untuk membangkitkan dan juga untuk merekatkan persatuan umat Islam. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk yang semua umat Islam, apapun madhabnya, apapun organisasinya, semuanya memiliki Al-Quran, dan itu adalah bagian dari petunjuk yang memang harus kita ikuti dalam kehidupan kita, hidup beragama, hidup berkeluarga, hidup bermasyarakat, dan semua aspek kehidupan. Nah, karena itu maka dalam kaitannya dengan hukum, ya peringatan-peringatan itu kan hukumnya mubah. Artinya mubah itu artinya boleh gitu. Kalau dilaksanakan dan itu memiliki manfaat, bisa dilaksanakan. Kalau memang kira-kira tidak mampu dan malah menimbulkan madharat, ya tidak apa-apa, tidak dilaksanakan. Tapi dalam konteks pendidikan, itu menurut saya sangat penting dilakukan. Di sekolah misalnya, dilakukan peringatan Nuzulul Quran, kemudian anak-anak itu tampil membacakan Al-Quran. Bahkan mungkin tidak hanya membacakan, tetapi juga menerjemahkannya. Bisa dengan misalnya
dilakukan secara mujawad gitu, atau sebagian mungkin melakukannya dengan cara sederhana dengan murotal misalnya. Enggak apa-apa, itu soal pilihan di dalam menyampaikan atau di dalam membacakan Al-Quran. Walaupun kalau mujawad itu akan terasa lebih indah dan memiliki nilai seni yang tinggi. Sebagaimana namanya kan, mujawad itu kan artinya mempercantik ya, mempercantik, menampilkan dengan penuh kesempurnaan gitu. Bahkan kalau kita baca Quran saja kan harus dengan tajwid yang benar, itu supaya bacaan kita itu sempurna dan menjadi lebih indah. Karena Quran itu kan bacaan yang sempurna, dan kalau dilakukan dengan lagu yang indah itu akan menyentuh hati orang yang mendengarnya, dan juga akan meningkatkan iman bagi orang-orang yang meyakini akan kebenarannya. Karena itu maka bagi Muhammadiyah tidak ada larangan melakukan peringatan nuzulul Quran itu. Kita bisa melaksanakannya untuk kepentingan edukatif, untuk kepentingan yang lebih luas. Bahkan mungkin dengan nuzulul Quran itu Muhammadiyah bisa menghadirkan tokoh dari berbagai kalangan untuk bisa silaturahim, untuk bisa ya, saling bertemu, yang forumnya atau ajangnya itu adalah peringatan Hari Besar Islam, salah satunya adalah nuzulul Quran. Walaupun peristiwa nuzulul Quran itu malam hari, tidak berarti melakukan peringatannya harus malam hari. Karena ini bukan ibadah, ini tradisi. Bisa dilaksanakan pagi, dan tidak harus pada tanggal 17 Ramadan, bisa tanggal berapa saja. Memang afdolnya kalau pas bisa di 17 Ramadan, kalau tidak bisa dicari hari yang pas, tapi mungkin sebaiknya setelah tanggal 17 Ramadan, karena namanya memperingati. Kalau sebelum 17 Ramadan namanya menyongsong. Nah, memperingati kan berarti sesuatu yang emang itu sudah terjadi gitu. Dan itu soal pilihan saja. Nah, tetapi tentu saja semuanya harus dilihat dari sisi maslahatnya. Kalau sesuatu itu maslahat, maka dia bisa menjadi tradisi yang baik. Tradisi yang dapat menumbuhkan rasa cinta kita terhadap Al-Quran. Bisa juga mungkin diselingi dengan ya tampilan-tampilan musik yang islami, tampilan musik yang di dalamnya dilantunkan lagu-lagu tentang Al-Quran misalnya. Dulu waktu saya di kampung itu ada lagunya Rofiqoh itu, nah, judulnya Al-Quran Kalam Tuhan dan seterusnya itu, bacaan orang beriman, penyuluh umat dan seterusnya itu bagus kan ditampilkan sebagai bagian dari performan para pelajar, para mahasiswa gitu. Karena menumbuhkan rasa cinta itu bisa melalui seni dan budaya. Kemudian diisi tausiah, ya. Tausiah dari ustadz yang memang memiliki kompetensi, walaupun mungkin yang punya kompetensi ini tidak terkenal, tidak populer karena jarang tampil di TV, tapi dia kompeten. Nah, bagi Muhammadiyah tentu saja kompetensi itu lebih penting daripada popularitas. Nah, kemudian ceramah-ceramah tentu disampaikan dengan cara yang menarik, dengan uswatun hasanah, dengan keteladanan yang baik, dan mauidhah, nasihat-nasihat yang juga nasihat yang baik. Mauidhah hasanah, nasihat yang baik. Bukan mauidhah hasanah itu artinya maido tapi baik. Mauidhah dimaknai maido, maksudnya maido itu ngomel, memarah-marahi. Ya, itu bukan mauidhah hasanah namanya. Sehingga karena itu maka tradisi ini merupakan bagian dari kekayaan Islam yang spiritnya, akarnya itu dari berbagai hal yang melekat di dalam ajaran agama Islam. Menumbuhkan tradisi-tradisi Islam ini penting agar Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini memberikan kekhasan Islam Indonesia dan juga memberikan tambahan kekayaan budaya Islam yang mungkin berbeda
dengan negara-negara muslim yang lainnya. Karena itu maka mudah-mudahan kita semuanya memiliki spirit untuk senantiasa membaca Al-Quran, memahaminya, dan mengamalkannya, mengamalkan untuk kita secara pribadi, mengamalkan untuk keluarga terdekat kita, mengamalkan untuk masyarakat dan untuk bangsa dan negara, dan kemudian semangat kita tumbuhkan dengan kita melakukan peringatan Nuzulul Quran. Semoga bermanfaat. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kini tibalah kita di bulan teristimewa Ramadan Syahrul Barokah, bertabur rahmat magfirah. Mari bersiap sedia, lahir batin raga jiwa, bulatkan tekad di dada untuk meningkatkan ibadah. Ramadan tiba, semesta pun menyambut gembira. Sebulan penuh puasa, menahan diri dari lapar dahaga. Janganlah lupa lisan dan laku pun kita jaga. Semoga diri kita jadi pribadi yang semakin bertakwa. Marhaban syahrul siam Ramadan, marhaban syahrul rahmah Ramadan, marhaban syahrul barakah Ramadan, yastaridu syukur ya Ramadan, marhaban syahrul qiyam Ramadan, marhaban syahrul Quran Ramadan, marhaban syahrul maghfirah Ramadan, yastaridu syukur ya Ramadan. Di bulan mulia, TV-mu hadir menyapa Anda dengan syiar dakwah, berkemajuan mencerahkan semesta. Bergembiralah, lingkari hari dengan zikrillah. Semoga diri kita jadi pribadi yang semakin bertakwa. Ramadan tiba, semesta pun menyambut gembira. Sebulan penuh puasa, menahan diri dari lapar dahaga. Janganlah lupa, lisan dan laku pun kita jaga. Moga diri kita jadi pribadi yang semakin bertakwa.